Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar, Gereja Toraja Mamasa. Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Untuk datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan nuansa budaya sebagai jati diri kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya Pendeta Yusmaliani sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita nyanyikan NKB 7 ayat 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menabiskan ibadah kita pada hari Minggu yang kudus hari ini, bahwa ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Allah yang Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan jemaat duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita bisa berkumpul bersama di hari ini, masuk hadirat Tuhan untuk duduk memuji, menyembah dan memuliakan Dia. Ia yang sesungguhnya mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita bermazmur bagi Dia secara berbalasan melalui Mazmur 62 ayat 1, 2 dan 6 sampai 9. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari saudara sekalian, kita nyanyikan di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu.
Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum kehidupan yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, sebagaimana termuat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kesinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan dengan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan, berbahagialah. Bahagia tiap orang yang sukacita Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Silakan duduk kembali. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Baharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersukacita dalam kehendak-Mu dan menuruti jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya, yaitu Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya demi keselamatan kita. Dan demi Kristus ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Maka bukalah hatimu sekarang dan bertobatlah. Dengarlah firman Tuhan menurut Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara sekalian, karena itu sebagai pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan, dan atas kuasa Yesus Kristus saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang sedemikian besar kepada kita melalui pujian ajaib benar anugerah. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ajaib benar anugerah-Mu, ya Tuhan kami, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat. Kami ada di sini sekarang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Karena besar anugerah-Mu bagi kami, yang membuat kami layak di hadapan hadirat-Mu menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu. Ketika kami duduk bersama sebagai saudara bersaudara di sini sekarang ya Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube GTM, kami hanya bisa mengucap syukur dan berbahagia di dalam iman kami. Karena kami adalah umat-umat kepunyaan Tuhan yang mendapat anugerah sedemikian besar. Meskipun kami dalam kelemahan, tapi Tuhan melayakkan kami untuk duduk di hadapan Tuhan yang kudus dan mulia. Melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa karena Engkau memanggil kami untuk datang kepadamu pada hari ini. Sehingga kami menguduskan hari ini untuk duduk bersama dengan umat-umat-Mu di seluruh dunia, menguduskan hari Sabat ini. Maka tolonglah kami ya Tuhan, untuk mendengar apa yang hendak Engkau mau katakan pada kami. Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu sekarang ini hendak menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mohon supaya Roh-Mu lah yang menuntun kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkannya. Supaya firman ini menjadi kekuatan kami yang baru untuk melanjutkan tugas dan panggilan kami selanjutnya. Berbicaralah ya Tuhan kepada semua umat-umat-Mu ini, sebab siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Sang Firman itu, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hari Minggu yang kudus hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31 sebagai bacaan seragam yang disediakan oleh Sinode GTM untuk seluruh warga di berbagai tempat dimanapun beribadah hari ini, dan juga beberapa anggota PGI yang memilih nats yang sama. Kita dipersatukan dalam pelayanan firman ini, 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31. Saya mengajak semua jemaat untuk membacanya. Saya membaca dalam Alkitab terjemahan baru 2, dan silakan Bapak Ibu membaca teks Alkitab terjemahan baru 1 atau 2 yang ada di tangan Bapak Ibu dan saudara sekalian. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31, secara berbalasan kita membacanya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Saudara sekalian, ketika kita membaca teks tadi, Bapak Ibu, saudara semua rasa ada kata yang diulang beberapa kali. Boleh mengingat apa yang tadi kita baca bersama? Kata apa yang diulang beberapa kali? Iya, ada yang hikmat, iya. Ada apa lagi? Kebodohan. Kebodohan, hikmat, dua kata itu menjadi penekanan memang betul. Kalau kita membaca teks Alkitab, lalu kita menemukan beberapa kata diulang, itu berarti itu yang hendak ditandaskan atau difokuskan oleh penulis Alkitab. Nah, kita mendengar ada kata kebodohan diulang 4 kali. Ya, kebodohan diulang 4 kali dalam teks ini. Dan orang-orang bodoh ditulis 2 kali. Jadi menyebut bodoh dalam teks ini kurang lebih 6 kali.
yang terlihat dalam teks bacaan bahasa Indonesia. Saudara sekalian, senang kalau kita disebut orang bodoh. Dulu ada viral dulu ya, ada satu di TV, barangkali kita semua sudah dengar. Pernah menjadi viral karena ia mengata-ngatai presiden era yang dulu itu orang bodoh, orang dungu gitu ya. Oke, tidak enak mendengarnya. Tapi kenapa dalam teks yang kita baca hari ini saudara sekalian, justru ini yang diulang beberapa kali oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Dan saya percaya pembacanya pasti tidak enak untuk mendengar itu. Tapi setelah tidak enak pasti akan mencari jawab. Mengapa kita disebut orang bodoh? Saya mencoba mencari di Kamus Bahasa Indonesia kebodohan. Ternyata kebodohan itu adalah keadaan atau situasi ketika kurang pengetahuan terhadap sesuatu informasi. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, lalu orang bodoh berarti orang yang tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, atau tidak dapat mengerjakan sesuatu. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan, orang yang tidak memiliki pendidikan, atau orang yang tidak berpengalaman. Bayangkan saudara sekalian kalau seorang sarjana gitu ya, atau guru atau dosen disebut sebagai orang bodoh, orang yang tak berpengetahuan. Wah, itu berarti sangat bermasalah saudara sekalian. Pendengar kitab Korintus bukanlah masyarakat biasa atau hanya orang-orang atau jemaat tersendiri di jemaat Korintus. Di sini disebut, kalau kita melihat latar belakang, mengapa Paulus akhirnya menggunakan kata-kata yang agak kasar ini, kebodohan dan bodoh. Kalau kita memperhatikan pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, itu ada menjadi latar belakang mengapa Paulus menyebut kata ini kepada orang Korintus. Saya baca misalnya ayat 12 dan 13 dari pasal 1. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudara, sedikit untuk kita tahu latar belakang. Mengapa akhirnya muncul kata-kata Paulus yang menyebut orang Korintus itu orang bodoh dan kebodohan. Rupanya di jemaat Korintus saat itu, mereka menyebut diri mereka lebih pintar, lebih baik, lebih oke dari orang-orang yang lain. Ada memang konflik, ada perpecahan. Hanya karena orang-orang Korintus sedang mengunggulkan diri dan kelompoknya. Ada yang menganggap karena saya mendapat pelayanan dari Kefas. Siapa Kefas? Memang dia adalah Petrus, rasul ya, yang dikenal sangat berani. Wah, saya mendengar Injil dari Kefas. Wow, kami lebih baik, lebih hebat, lebih berpengetahuan daripada kalian. Karena Kefas itu adalah orang yang pintar menjelaskan. Dan wah, penjelasannya sangat mudah dimengerti. Dan selanjutnya. Yang lain mengatakan, aku dari golongan Apolos. Apolos itu adalah guru besar yang mereka kenal di masa itu. Mereka lah yang menjelaskan Injil itu kepada kami. Pengetahuan kami tentang Injil itu komplit. Yang lain mengatakan, oh kami bukan dari golongan siapa-siapa. Karena kami adalah golongan Kristus. Siapa yang lebih tinggi, lebih berpengetahuan, lebih hebat dari semuanya kecuali Kristus. Yang lain juga mengatakan, aku adalah golongan Paulus. Lalu Paulus mengatakan di sini, apakah pernah saya membaptis dalam nama Paulus? Kan Paulus katakan begitu. Artinya ada situasi di mana orang-orang Korintus itu sedang sedang meninggikan dirinya satu dengan yang lain, merasa diri lebih hebat, lebih bijaksana, lebih berpengetahuan, lebih komplit pengetahuannya tentang Injil daripada orang lain. Itu keadaan jemaat Korintus. Kemudian yang kedua, mereka juga adalah orang-orang yang berlatar belakang orang Yahudi dan orang Yunani.
Orang Yahudi juga tidak mau kalah. Orang Kristen yang berlatar belakang orang Yahudi. Oh, kalau kami orang Yahudi adalah orang yang sudah memahami hikmat itu sejak dari dulu. Taurat itu adalah kitab yang sangat berhikmat. Orang Yunani tidak ketinggalan. Orang Yunani memang terkenal dengan filsafatnya yang tinggi-tinggi gitu ya, yang mengejar ilmu, yang mengejar pengetahuan. Mereka juga tidak mau ketinggalan. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi latar belakang akhirnya Paulus mengatakan, apa yang pintar, apa yang berhikmat, apa yang berpengetahuan bagi dunia ini adalah kebodohan di hadapan Allah. Orang yang mengagung-agungkan hikmat, pengetahuan dari dunia ini adalah orang bodoh. Nah, itu latar belakang akhirnya muncullah kata-kata ini. Saudara sekalian, setelah Paulus mendengar keadaan Korintus ini, maka ia menulis surat dan menasihati mereka seolah-olah berkata, berhenti melakukannya, berhenti mengagung-agungkan diri, berhenti mengagung-agungkan pengetahuan dari manusia. Karena Allah telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri kamu. Lalu disebut Paulus di sini, Allah telah merendahkan orang-orang yang pintar menurut dunia. Saudara sekalian, bukankah peristiwa ini atau hal-hal semacam ini bisa saja menjadi jebakan bagi kita? Kita juga bisa terjebak mengikuti dan mengejar hikmat yang sama. Mengejar pengetahuan, mengejar pengaruh, mengejar gelar-gelar kehormatan, hasrat untuk selalu diakui orang yang terhebat dari yang lain. Dan menurut Paulus, itulah cara hidup orang dunia. Saudara, dalam teks yang kita baca hari ini, Paulus menjelaskan, orang Kristen harus berbeda. Kita mesti berbeda karena status kita. Hikmat kita bukanlah hikmat yang berasal dari dunia ini. Hikmat kita seperti yang diagung-agungkan, yang dicari orang. Tetapi apakah yang menjadi hikmat orang-orang yang percaya? Luar biasa saudara, ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, Paulus mengatakan, pemberitaan Injil itulah, ya, memang bagi dunia ini merupakan satu kebodohan. Tapi bagi kita, Kristus yang disalibkan menjadi suatu batu sandungan untuk orang-orang Yahudi. Mengapa mereka tidak dapat menerima hal itu? Jadi Paulus sedang membedah perbedaan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang sudah menerima Kristus. Bagi kita, pemberitaan Injil itu tidak harus dijadikan sebagai sesuatu yang seolah-olah membuat kita lebih unggul daripada orang lain. Dan kemudian kita meremehkan kelompok yang lain. Pemberitaan Injil itu bagi kita adalah hikmat Allah. Tetapi sekaligus menjadi batu sandungan untuk orang Yahudi. Mereka tidak dapat menerima hal itu. Mereka memiliki kebanggaan bahwa Mesias mereka yang ditunggu-tunggu adalah seorang raja. Seperti layaknya seorang raja di dunia ini. Itulah sebabnya mereka tidak akan pernah mengakui orang yang penampilan seperti Yesus itu akan disebut sebagai raja. Bagi mereka jauh daripada apa yang mereka harapkan selama ini. Mesias itu tidak seperti Yesus yang mati di salib. Mesias itu tidak seperti orang yang kalah perang. Mesias itu adalah orang yang gagah perkasa, gitu ya, yang punya nama reputasi baik. Mereka memandang dan menganggap Yesus itu benar-benar buruk, seperti yang dicatat dalam kitab Yesaya. Karena ia tergantung di atas kayu salib. Dan mereka tahu pada masa itu dalam hukum yang mereka anut,
Orang yang disalib itu adalah orang yang betul-betul melakukan kejahatan besar. Menurut mereka adalah orang yang melakukan dosa besar yang tak terampunkan, sehingga lebih baik mati di atas kayu salib. Itu adalah penghinaan yang luar biasa menurut orang Yahudi. Mana mungkin Yesus itu akan menjadi raja? Mana mungkin Yesus itu adalah Tuhan? Jadi saudara sekalian, itulah sebabnya Paulus menolong mereka untuk mengerti apa yang diagung-agungkan orang Yahudi. Bagi kita itu adalah tidak ada apa-apanya. Justru apa yang mereka remehkan, apa yang mereka tolak, apa yang mereka hina, itu adalah hikmat yang besar bagi orang-orang yang dipilih. Yang kedua, saudara sekalian, Kristus yang disalibkan menjadi suatu kebodohan bagi orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang Yunani. Mereka menertawakan kisah juru selamat yang disalibkan dan memandang rendah cara rasul-rasul menceritakan hal itu. Kematian dengan cara digantung itu sebuah di tiang kayu adalah sesuatu yang sangat memalukan karena itu adalah lambang kutuk. Saudara sekalian, sebagaimana yang kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 5 ayat 30. Bagaimana para rasul memberitakan Injil dan saat itu mereka ditolak, dihina oleh karena sedang memberitakan kebodohan. Mereka dianggap si peleter, omong kosong, tidak ada sesuatu, tidak ada bobot di dalam percakapan mereka karena mereka sedang berbicara tentang salib Kristus. Tidak ada satupun dalam pengajaran tentang salib yang begitu jelas, yang cocok sesuai dengan selera mereka. Baru-baru lewat di beranda saya di TikTok, seseorang yang sedang mencoba berusaha untuk menjelaskan mana mungkin Yesus itu adalah Tuhan. Orang bodoh yang mempercayai dia adalah Tuhan. Lalu dia jelaskan bahwa tidak mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi itu mau menjadi seorang manusia yang terbatas seperti Yesus. Nah, itu ada gambar Yesus itu yang diedit sedemikian rupa seolah-olah sedang berjoget itu. Kemudian diteruskan dengan kalimat-kalimatnya. Mulai menjelaskan bahwa Yesus bukan Tuhan. Hanya orang bodoh yang percaya kepada dia sebagai Tuhan. Itu kata-kata yang diucapkan di dalam kalimat itu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, mengapa mereka tidak mungkin bisa mengerti? Ya karena nanti kita akan lihat. Tidak akan mungkin mereka pahami. Tidak akan mungkin mereka terima. Karena mereka tidak mendapat hidayah, saya pinjam bahasa mereka. Secara manusiawi, apa yang menjadi keunggulan Kristus? Menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, apalagi menyelamatkan banyak orang. Itulah perkataan-perkataan yang seringkali dilontarkan, bukan? Dan karena itu saudara-saudaraku yang saya kasihi, biarkanlah orang-orang ini bertahan dalam pendapat mereka. Bagian kita adalah ini yang ketiga. Tetapi kepada orang-orang yang dipanggil dalam keselamatan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara sekalian, saya senang dengan ayat ini. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Ia menguduskan dan menebus kita. Kalimat sebelumnya itu ada kata, Ia yang telah memanggil kita. Nah, jadi tidak mungkin ada orang yang datang kepada Kristus dengan akalnya yang tidak masuk yang tidak masuk akal itu, kecuali kita dipanggil. Kalimat ini penting. Tidak ada orang yang bisa percaya kepada Kristus kalau ia tidak dipanggil untuk datang kepadanya. Itu sebabnya Paulus bilang, jangan sombong karena kamu mengenal Kristus melalui pemberitaan siapapun itu. Melalui Paulus kah, melalui Apolos kah, melalui Kefas kah. Jangan sombong. Bukan karena kamu memiliki pengetahuan dan kepintaran yang lebih luas dari orang-orang lain. Tapi kamu mendapat anugerah, dipanggil. Dipanggil. Karena itu saudara sekalian, doktrin pembenaran ini penting bagi kita.
Tiga kata ini yang diulang di sini. Tiga cara. Pemanggilan orang-orang Kristen untuk menjadi percaya kepada Kristus itu melalui tiga cara ini. Dan tanpa tiga cara ini tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Kristus. Saya sedang melayani satu keluarga. Saya ingat betul. Pada waktu dia menikah gitu ya. Dia yang minta kepada kita untuk dinikahkan. Sampai akhirnya kita pending setahun kemudian karena pada waktu itu Pak Robert Borong yang masih ketua majelis. Dan dia mengatakan, Ibu Yus, ini kita harus proses dengan begitu baik. Tidak bisa kita nikahkan sembarang gitu. Dia meminta, saya akan bersedia masuk Kristen. Benar, ini fakta. Saya sedang berbicara apa yang ada. Saya akan percaya dan masuk Kristen. Saya memang bertanya pada waktu itu, masih ingat waktu percakapan pastoral di rumahnya Pak Tandi Linti. Benarkah mau percaya kepada Kristus? Urusan percaya itu tidak bisa dipaksakan, saya bilang. Betul ada keinginan dari hatimu untuk percaya pada Kristus. Karena kalau ada kerinduan itu lahir dari hatinya. Bukan karena tekanan harus segera menikah. Oke, kita jalan. Dan prosesnya berjalan dengan baik. Setelah sekian tahun berlalu, saudara sekalian, saya mendapatkan info, laporan dari suaminya, Bu Pendeta, tolong doakan saya. Istri saya kembali lagi kepada agamanya yang dulu. Dan anak saya yang kedua, saya memang pernah dijadwalkan untuk dibaptis. Dia bilang tidak bisa dibaptis, istrinya sudah tidak mau. Anaknya yang pertama dimasukkan ke sekolah yang sudah mulai pakai. Saya bilang jangan putus asa. Ya. Urusan keyakinan itu adalah dari Tuhan. Iman itu anugerah, saudara sekalian. Itu sebabnya Paulus bilang, berhenti mengagung-agungkan pengetahuanmu tentang Injil. Karena itu hanya anugerah. Kita percaya bukan karena pemberitaan siapa. Tapi kita mendapat anugerah. Dan prosesnya melalui tiga cara. Ayat 30. Oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Hikmat dalam bahasa aslinya itu ada diterjemahkan kebijaksanaan. Ia membenarkan, ia menguduskan, ia menebus kita. Proses ini yang kita jalani sehingga kita menjadi percaya kepada Kristus. Apa artinya ia membenarkan kita? Ia membenarkan kita sebagai karunia Allah yang cuma-cuma. Namanya dibenarkan, berarti dianggap benar. Karena kita memang salah. Kita berdosa. Tidak ada manusia satupun di bumi ini yang tidak berbuat dosa. Roma 3:23, Roma 6 ayat 23. Semua telah berbuat dosa. Karena kita sudah dilahirkan di dalam keturunan Adam dan Hawa. Secara status kita sudah berdosa. Anak-anak dalam kandungan itu sudah berdosa secara status. Walaupun belum berdosa sebagai perbuatan, kan dua dosa. Dosa karena status kita, tetapi dosa juga karena perbuatan kita. Dosa yang pertama ini, itu sebabnya bagi orang-orang Protestan, baptis percik itu perlu. Oke. Karena dengan itu kita mengakui, ya itu juga peristiwa iman. Yang sekali lagi, bagaimanapun prosesnya, kita mengenal Kristus sebagai orang percaya sampai hari ini, bukan karena pengakuan kita, saya menerima Engkau Tuhan. Tetapi Kristus yang sudah beranugerah. Teologianya Yeremia itu mengatakan, sejak dari dalam kandungan ibuku, ia sudah menenun aku. Nah, dalam proses itu saudara sekalian kita sudah berdosa. Maka karena itu kita perlu dibenarkan oleh kasih karunia. Dan pembenaran itu dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas salib. Dan itulah pemberitaan salib itu. Salib adalah hikmat Allah yang membenarkan orang-orang yang berdosa. Kita dianggap benar, kita diberi status benar melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga di hadapan Allah kita menjadi orang-orang benar. Bukan benar tanpa salah, tetapi kita menerima status yang baru melalui karya Kristus di atas kayu salib. Dibenarkan. Kemudian yang kedua, kita dikuduskan.
Saudara sekalian, apa arti dikuduskan? Dikuduskan berarti kita memperoleh status yang baru. Kata kudus itu dalam arti dari bahasa kadosi, bahasa aslinya. Kadosi itu artinya dikhususkan, ditersendirikan, dipisahkan. Nah, itu berarti Allah memanggil kita, memisahkan kita dari dunia ini, supaya menjadi milik kepunyaan Kristus. Nah, status ini penting saudara sekalian. Oleh karena status kudus ini dikhususkan, ditersendirikan, dipisahkan, membuat kita memiliki hak istimewa di hadapan Tuhan, menjadi anak-anaknya. Maka tidak ada orang lain di dunia ini yang berhak memanggil Bapa, Allah. Allah itu sebagai Bapa, hanya orang Kristen. Maka orang sering menertawakan kita. Orang Kristen bisa-bisanya Allah dipanggil Bapa. Ya memang karena kita punya status itu, kita punya jalur. Itu karunia, itu anugerah besar bagi kita. Sehingga kita memiliki status yang kudus ini. Nah, karena kita adalah anak, kita adalah milik Allah. Maka Allah menjaminkan seluruh kehidupan kita, baik di akhirat maupun di dunia ini. Wah, saudara sekalian, bangga punya Bapa Allah pencipta langit dan bumi. Menurut saya inilah kebanggaan kita. Kebanggaan kita memang di atas kayu salib itu. Karena kita mendapat status baru sebagai umat yang kudus. Menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Maka kita berdoa. Maka saudara sekalian, kalau mendengar saya berdoa, hanya satu sapaan yang selalu saya mulai. Bapa kami yang ada di sorga. Dan Yesus mengajari kita. Waktu murid-muridnya bagaimana kami akan berbicara kepada Bapa, Yesus menjawab, berdoalah kamu begini, Bapa kami yang di sorga. Maka doa yang alkitabiah bagi kita, saudara sekalian, adalah doa alamatkan kepada Bapa. Bapa kami yang di sorga. Itu doa. Kita punya Bapa, karena kita punya status kudus ini. Luar biasa betapa kita bernilai saudara sekalian. Tapi sayang sekali kadang-kadang kita lupa siapakah kita. Kita tidak menghargai diri kita. Menjadi Kristen itu bukan kebanggaan. Kenapa orang malu disebut orang Kristen? Mengapa orang Kristen malu atau takut mengakui dirinya di hadapan semua orang? Apalagi kalau berbeda agama. Disebut saja Kristen takut. Berusaha. Wah, ingat betul zaman dulu salah seorang kakek saya itu supaya jadi tentara dulu itu menjadi namanya nama Torajanya diganti menjadi Ahmad sampai sekarang sampai matinya karena dia tentara supaya terpilih jadi tentara. Kakek saya, saudaranya nenek saya tidak mau pakai namanya. Beberapa waktu tugas di daerah Muslim, orang tidak tahu kalau dia Kristen. Semua orang tahu dia Muslim karena namanya. Saudara sekalian, kalau kita tidak memahami ini dengan iman, status kita di hadapan Tuhan, kita akan malu terus-menerus di hadapan manusia. Bagi Paulus itulah kebodohan. Betapa bodohnya kita. Bukankah kita orang yang sangat berarti dan bernilai di hadapan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini? Kita milik dari Bapa. Melalui dia, kita dipanggil menjadi orang kudus kepunyaannya. Proses yang ketiga, setelah ia membenarkan kita, menguduskan kita, yang ketiga adalah melalui dia, ia menebus kita. Menebus kita dari dosa. Yang seharusnya upah dosa adalah maut. Yang seharusnya masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus menarik kita dari neraka itu. Menebus. Saudara, menebus lebih mudah kita pahami. Misalnya tuan yang akan membeli budak. Ya, budak itu dibeli dengan uang tebusan. Ya, kita ditebus. Sehingga ia menjadi milik kepunyaan dari orang itu. Itu kata tebusan. Melalui kematian Kristus, orang-orang berdosa telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita sudah ditebus.
Sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Apakah kita masih bisa salah? Hari ini kita sudah mengaku dosa kan? Saya percaya saudara sekalian, dosa yang kita bawa sampai hari ini tadi melalui pengakuan dosa yang telah kita lakukan bersama, saya percaya dan saya mengimani hari ini Tuhan sudah menyucikan kita dari semua dosa kita. Hari ini. Tapi apakah setelah keluar dari gereja besok, lusa kita tidak akan berbuat dosa lagi? Kita akan berbuat dosa lagi, bukan? Tetapi Tuhan berikan kita jalan keluarnya. Setiap kali kamu mengaku dosa-dosamu, Allah adalah setia dan adil, akan mengampuni kamu dari kesalahan dosamu. Nah karena itu saudara sekalian, sebagai orang yang ditebus, kita punya nurani. Allah berikan kita kesadaran. Sehingga beda orang yang belum percaya kepada Kristus dan orang yang sudah percaya kepada Kristus dalam berbuat dosa. Kalau orang yang tidak mengenal kuasa penebusan, waktu dia berdosa, dia tidak mengakui kesalahannya. Waktu dia berdosa berusaha untuk ditutupi. Kalau boleh jangan orang yang tahu. Kalau orang berdosa, ia tidak akan mengaku bersalah. Tidak ada rasa bersalah pun. Dosa, kesalahan itu dianggapnya juga perbuatan baik. Itu orang yang tidak hidup dalam penebusan. Tapi kalau orang yang hidup dalam penebusan, setiap kali dia bersalah pasti gelisah. Wah, jantungnya barangkali dak-duk. Karena kita dikaruniai hati nurani yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga hati nurani itulah yang terus akan berbicara kepada kita ketika kita jatuh dalam dosa. Saudara, sekarang saya tanya, apakah engkau orang-orang yang sudah ditebus? Kalau saudara bersalah, saudara berdosa, dan saudara tidak ada rasa bersalah sedikit pun, berarti saudara belum menjadi orang Kristen. Tapi kalau saudara malu, ada gelisah, ada ketakutan, ingin keluar dari rasa itu, mungkin minta maaf, minta ampun, mengakuinya, berarti selamat. Kita sama-sama adalah orang yang percaya. Selamat. Ini menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus. Sehingga orang yang bersalah itu, orang yang di dalam Kristus itu, kalau bersalah segera minta ampun, segera mengadakan perdamaian. Maka berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu caranya. Ya jangankan kepada orang lain, mungkin adik kakak, kepada suami, kepada istri. Ya namanya kita manusia. Apa selalu sama pikiran kita? Kan tidak. Waktu kita mulai berbeda pendapat satu dengan yang lain, kan kita sudah mulai mungkin bisa saling menyakiti tanpa sadar. Tapi kita segera selesai. Kita tidak akan pendam. Kita akan segera rekonsiliasi karena memang pendamaian itu ada di antara kita. Dari Kristus yang melakukannya bagi kita. Itu ciri khas saudara sekalian. Kita sebagai umat kepunyaan Allah. Dan semua ini dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Pembenaran, pengudusan, dan penebusan dikerjakan di atas kayu salib. Tuntas diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya Paulus bilang, salib itu adalah kebanggaan kita. Salib itu adalah hikmat Allah bagi kita. Maka kedudukan kita sebagai orang percaya adalah orang yang mulia di hadapan Tuhan. Adalah orang yang berhikmat. Bahkan di ayat 26, Paulus mengatakan begini. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Siapakah kita? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, orang bodoh yang mempercaya kepada Kristus, tidak masuk akal. Dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat dan yang lemah bagi dunia. Dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Kebanggaan kita saudara sekalian bukan karena kita berpengetahuan. Kebanggaan kita bukan karena kita punya segala sesuatunya dalam dunia ini. Kebanggaan kita bukan karena kita punya status apapun, bukan. Kebanggaan kita adalah karena kita orang yang mendapat anugerah di atas salib yang dihina dunia itu.
Otak kita nggak sampai ke sana, bagaimana mungkin salib adalah sumber hikmat orang percaya. Nggak mungkin. Hanya iman yang Tuhan anugerahkan kepada semua orang yang dipanggilnya, yang akan mampu memahami ini. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang saya kasih kepada teman-temanku semua yang belum percaya, yang sedang mencari teman hidup. Pertimbangkan baik-baik. Pada waktu berkenalan dengan orang-orang di luar sana yang belum sekeyakinan dengan kita, saya memang tahu bahwa mungkin ada di antara mereka yang akan diselamatkan oleh Tuhan dengan caranya. Tetapi saya mengatakan kepada saudara, gumuli dengan baik. Apakah mereka juga akan mengerti hikmat dari Allah sama seperti engkau mengerti? Kalau mereka mengerti hikmat dari Allah sama seperti engkau mengerti, itu berarti kita bersama-sama dianugerahkan iman yang sama. Ayo jalan. Tapi kalau tidak, saudara-saudaraku, itu akan menjadi penghalang kita untuk bertumbuh di dalam Kristus dan mengenal Dia lebih baik. Saudara, selanjutnya apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebagai orang yang mendapat anugerah di dalam Tuhan. Menarik ayat yang terakhir. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Mengapa kita harus memegahkan diri di dalam Tuhan? Yaitu tadi, bersyukur dan memiliki kebanggaan kita di dalam Kristus, bukan apa yang ada di dalam dunia ini. Mari kita bangga menjadi orang Kristen. Kita bermegah di dalam anugerah Tuhan. Mengapa saudara jauh-jauh datang dari rumah? Pak Mesa dari Banten sana, dari Tangerang gitu ya. Dari Bogor, dari Cibubur, dari mana-mana kita hadir di sini sekarang. Kerinduan untuk bertemu siapa saudara sekalian? Saya percaya bukan karena ingin bertemu majelis dan saya bukan. Tapi kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan. Kerinduan ingin bersyukur kepada Tuhan. Merayakan iman kita. Merayakan penebusannya, merayakan pembenarannya, merayakan pengudusannya. Sehingga itulah yang memanggil kita untuk datang kepadanya, mendekatkan diri dalam perhimpunan umatnya yang kudus, perhimpunan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan itulah salah satu ciri bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam keluarga Allah. Kita merindukan persekutuan seperti ini. Karena memang Tuhan mengatakan, di mana satu dua orang yang berkumpul di dalam namaku, aku akan hadir di sini. Maka ibadah ini adalah sakral, saudara sekalian. Ibadah semacam ini adalah kudus di mata Tuhan. Sejak dari awal, perhimpunan orang kudus seperti ini adalah ketetapan Allah. Berhenti satu hari dalam setiap minggu untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua karya-karyanya. Merindukan hari Minggu saudara sekalian, merindukan ibadah, merindukan persekutuan. Kalau iya, itu berarti kita satu keluarga milik kepunyaan Tuhan. Saya mengakhiri renungan ini saudara sekalian untuk menceritakan satu kisah. Ada cerita, seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Pak, sebesar apakah kuasa Allah itu?" Bagi ayah, kuasa Allah itu besar, anakku. Tapi mungkin ada orang lain yang menganggapnya kecil atau tak seberapa. Jadi, kuasa Allah itu tergantung kepada manusia, ayah? Iya, menurut ayahnya. Perkataan itu membuat anaknya makin bingung. Lalu tiba-tiba terdengar suara pesawat di atas langit. Ia membawa anaknya keluar dari ruangan itu dan coba lihat kamu ke atas. Lihat pesawat itu, nak. Menurutmu itu besar atau kecil? Itu kecil, ayah, hampir aku tak melihatnya. Ayahnya bingung menjelaskan pesawat itu sebesar apa. Karena kan anak hanya mampu berpikir apa yang ada di depannya. Anak belum mampu berpikir abstrak. Makin besar seseorang, makin tinggi kapasitasnya untuk berpikir abstrak. Tapi kalau anak-anak kan hanya mampu berpikir konkret, gitu ya. Dia melihat itu kecil, ayah.
Itu hampir mataku tak dapat melihatnya. Lalu suatu waktu ia membawa anaknya ke bandara. Di depan satu pesawat besar. Mendapatkan anugerah itu. Makin dekat kita kepada Tuhan, makin bisa kita mengagumi betapa hebatnya kasih Allah, kuasa Allah bagi umat-umat kepunyaan. Maka marilah kita datang kepadanya saudara sekalian dengan penuh iman, bersyukur, bermegah. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya bisa berarti karena hikmat Allah di atas kayu salib telah bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dalam saat teduh sejenak. Resapkanlah firman yang baru saja kita dengar dalam batin kita. Mungkin saudara ingin bersyukur, berterima kasih, memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam kasih-Nya yang besar kepada kita. Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Sengsaramu di Golgota, Engkau kena Getsemani, kan ku kena sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Biar ku pikul salibku, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu, Kau mati gantiku. Kan ku kena Getsemani, kan ku kena sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal,
yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, dekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan yang menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa dan Anak akan datang kembali dan perkumpulan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerjaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menggantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa syafaat kita. Sebelum saya pimpin doa syafaat, saudara, saya mengajak semua untuk mendoakan diri. Apapun yang ingin saudara doakan bagi diri sendiri, percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini dan mendengar segala yang apa yang Bapak Ibu doakan dan saudaraku. Silahkan berdoa bagi diri sendiri. Bapa di sorga, dengarlah doa umat-umat-Mu ini. Kami ada di hadapan-Mu pada kesempatan ini, hanya bisa bersyukur dan tertunduk ya Bapa. Karena Engkau mengangkat kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang Engkau muliakan. Karena karya-Mu di atas kayu salib yang menjadi kebanggaan kami, yang dihina oleh dunia. Tetapi bagi kami adalah hikmat Allah yang menyelamatkan. Terima kasih karena Engkau memanggil kami, memilih kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau mengasihi kami dengan begitu sempurna, sehingga Engkau mau mati di atas kayu salib untuk membenarkan, menguduskan, dan menebus kami umat-umat-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kami dapat mengenal-Mu. Dan kami rindu bahwa kami semakin mengenal kuasa-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa supaya semua umat-umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu di hari ini, Roh-Mu sendiri yang akan terus berbicara kepada batin mereka, untuk mengingatkan mereka bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Sehingga kami hidup bermegah di dalam Engkau. Melalui perkataan, perbuatan, dan karya-karya kami, semakin memuliakan Tuhan. Sebagai ucapan syukur dan hormat kami kepada Allah yang sudah memilih dan memanggil kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala jaminan hidup yang Tuhan anugerahkan pada kami. Sehingga kami dapat hidup di dalam anugerah Tuhan yang begitu mulia. Kami mengucap syukur untuk segala jalan-jalan Tuhan yang telah kami lalui sampai hari ini. Apapun yang telah terjadi dalam hidup kami, kami percaya karena anugerah Tuhan, karena tuntunan Tuhan. Sebab kami umat-umat-Mu adalah umat-umat yang hidup di dalam belas kasih Tuhan setiap waktu. Dan itu sebabnya Tuhan kami bersyukur karena Engkau yang memimpin hidup kami.
Kami berterima kasih. Hari ini secara khusus di hadapan hadirat-Mu kami menghampiri Engkau bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur bersama Ibu Sespri Asriani pada tanggal 12 Februari yang lalu, bersama Ibu Leli Natalia tanggal 14 Februari yang lalu, Bapak Petrus Depagoga tanggal 15 Februari, dan Bapak Irwan Harefa tanggal 15 Februari, yang telah Tuhan tambahkan setahun lagi perjalanan usia mereka di bumi ini. Kami mengucap syukur bersama mereka bahwa Tuhan menambahkan setahun lagi dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan yang telah bermurah hati mengantar mereka mengarungi hari demi hari dalam tahun-tahun yang telah mereka jalani. Dan ketika hari ini kami mengingat mereka dan berdoa bersama dengan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya bersyukur karena kasih setia-Mu itu dan percaya bahwa Engkau yang akan meneruskan pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang waktu yang akan mereka jalan ke depan, secara khusus setahun ke depan ini, agar mereka dapat jalani dengan baik di dalam kemurahan Tuhan. Jagai mereka setiap waktu, sertai mereka di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab, di tengah-tengah keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai karyawan, dan apapun jadi lelah mereka dalam dunia ini. Berkati Tuhan, supaya di sanalah mereka dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk menyaksikan iman mereka sebagai milik kepunyaan Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami sekalian bersama-sama dalam melewati sepanjang minggu yang lalu bersama dengan seisi rumah tangga kami. Menyelesaikan tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu ini, juga di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah studi, di tempat di mana kami berada. Tuhan terima kasih banyak. Dan kami menyerahkan hidup kami secara baru dalam tangan tuntunan-Mu untuk masuk dalam aktivitas kami selanjutnya. Bapa, peliharalah kami sepanjang minggu ke depan ini, di dalam semua kesibukan kami dan hari-hari yang akan datang. Supaya hari minggu berikutnya kami boleh menghampiri lagi Engkau dengan syukur dan berterima kasih. Karena semua penyertaan Tuhan jadi bagi kami. Kami ingin menyerahkan anak-anak kami yang masih sedang bergumul di dalam pekerjaan, masih bergumul dengan studi, dalam pertumbuhan mereka yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja. Kami serahkan mereka semua dalam tangan tuntunan Tuhan. Biarlah mereka semua menjalani aktivitas kehidupan mereka di dalam berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Kami hanya berdoa supaya Tuhan menganugerahkan iman untuk selalu memahami bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan segala pengetahuan adalah takut akan Engkau. Sehingga mereka menjadi umat-umat milik kepunyaan Tuhan yang bertumbuh di dalam hikmat dan bijaksana yang berasal dari Tuhan. Sehingga mereka semakin mengenal kuasa Tuhan yang sempurna di dalam hidup mereka. Kami menyerahkan juga pelayanan gereja-Mu, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta yang akan kami emban sepanjang minggu ini. Pelayanan-pelayanan kategorial, pelayanan-pelayanan kebaktian rumah tangga, katekisasi CD, dan semua pelayanan-pelayanan yang akan kami laksanakan sepanjang minggu ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan umat-umat-Mu, warga GTM di berbagai tempat dimanapun mereka berada, biarlah mereka semua akan menjalani kehidupan mereka sepanjang minggu ini, di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, sertai mereka dalam kegiatan mereka masing-masing, sehingga mereka juga dapat merasakan yang baik dari Tuhan, hingga ucapan syukur dapat dipersembahkan kepadamu ya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan sekali lagi pergumulan jemaat ini. Jika Tuhan berkenan, akhirnya kami akan memiliki satu tempat kantor GTM Jemaat Jakarta dan sekretariat. Kami mohon supaya Tuhan beranugerah untuk proses dan semua yang akan kami butuhkan. Kami percaya Tuhan tetap mengasihi jemaat ini, Tuhan yang sudah mendirikan, Tuhan mengawal, Tuhan akan menggunakan sebagai alat-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk pemberitaan Injil-Mu dan untuk melayani umat-umat-Mu seberapapun yang Tuhan percayakan untuk digembalakan melalui mimbar ini. Seluruh majelis jemaat, semua pengurus kategorial, biarlah Tuhan akan memberkati dan pelihara dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah jemaat-Mu ini dan di dalam pelayanan-pelayanan mereka.
Kami serahkan gereja Toraja Mamasa secara keseluruhan, mulai dari tingkat sinodal, klasis, jemaat-jemaat, dan semua kategorial, mulai dari tingkat pusat, klasis dan jemaat-jemaat, dan seluruh warga GTM di berbagai tempat. Peliharalah iman mereka Tuhan, peliharalah pelayanan dan pekerjaan. Biarlah semua dikerjakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semakin hari semakin banyak kebaikan yang kami lihat di dalam proses perkembangan pelayanan dan penataan pelayanan di tubuh Gereja Toraja Mamasa. Dan hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah panggil dan pilih untuk melayani dalam periode ini, Tuhan memberkati supaya semua dapat berjalan lebih baik ke depan di dalam kasih anugerah Tuhan. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke tanah air, juga di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kiranya Bapak Presiden dan wakilnya dan seluruh aparatur pemerintahan, biarlah Tuhan akan memberkati mereka dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, agar bangsa dan negara kami, Kabupaten Mamasa, senantiasa dipimpin dengan baik, untuk semakin baik di dalam segala aspeknya, agar di sanalah kasih Tuhan nampak, dirasakan, dialami oleh seluruh warga negara Indonesia dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa. Ya Bapa di dalam sorga, kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus pimpin kami. Dan jika kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke kediaman kami, dan menunaikan tugas-tugas panggilan dan pelayanan kami selanjutnya, kami mohon belas kasihan Tuhan selalu menyertai umat-umat-Mu ini. Apapun pergumulan mereka dan rencana-rencana yang akan mereka laksanakan di saat-saat yang akan datang, Tuhan berkenanlah Engkau memberkati. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah kami terus menikmati segala kuasa Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Lalu dengarlah doa kami ya Bapa. Kami berseru kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 4, bagi Yesus kuserahkan.
menyerahkan diri dan persembahan kita di dalam doa. Bapa di sorga, segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Oleh karena begitu besar kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami untuk hari-hari yang kami sudah lalui. Engkau telah memberkati pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan studi kami. Bahkan Tuhan juga sudah memberikan kesehatan bagi kami. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Allah, jemaat Tuhan sudah boleh memberikan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan memberkatinya, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, sehingga dimanapun kami dibutuhkan untuk melakukan pelayanan kami boleh berdampak bagi sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi petugas yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat-Mu, berikan rasa takut, sehingga dengan bijaksana ia dapat mengelola persembahan ini bukan menurut kehendak kami, tetapi menurut kehendak Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami selanjutnya. Bukalah tingkap-tingkap langit yang masih tertutup kepada kami, sehingga dari sanalah kami memperoleh berkat untuk kami persembahkan kepadamu, dan juga untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kami yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami percaya dengan iman bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu ada bersama dengan kami, yang akan menolong, meneguhkan, dan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam dan di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk penegasan warta jemaat dalam minggu ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dapat mengikuti ibadah di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta hari ini. Jika Bapak, Ibu, saudara berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, serta rindu mendapat pelayanan dari jemaat ini, maka dapat menghubungi majelis jemaat sesudah ibadah ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Ibu Sespri Asriani 12 Februari, Ibu Leli Natalia 14 Februari, Bapak Petrus Depagoga 15 Februari, dan Bapak Irwan Harefa 15 Februari. Kiranya berjemaat yang berulang tahun dalam minggu ini selalu diberkati Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan di keluarga Bapak Hiro Salomon Mangape dengan alamat Bandung pada hari tanggal Minggu 23 Februari 2025. Untuk info alamat selengkapnya akan disampaikan melalui WA Group Jemaat. Kelas katekisasi kembali dilaksanakan malam ini pukul 18 via Zoom. Info selengkapnya akan disampaikan kepada katekisan melalui WA. Pelayan ibadah Minggu 23 Februari 2025. Pelayan firman Penatua Nimrod Pasau. Pengantar pelayan Penatua Hengki Mansauda. Pelayan 1 Diaken Wilson Basang. Pelayan 2 Diaken Kristian Ningrum Sude. Tim Multimedia IT Bapak Juanda dan kawan-kawan. Organis PPGTM, Kantoria PPGTM dimohon untuk mempersiapkan anggotanya. Disampaikan kepada seluruh majelis Kantoria dan tim IT yang akan bertugas dalam minggu ini agar mengikuti doa bersama dan persiapan ibadah setiap Jumat malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat secara virtual Zoom. Linknya akan dibagikan kemudian. Untuk semua laporan keuangan, baik itu keuangan jemaat, kas sapras, diakonia, bahkan kas kategorial, dapat dilihat di warta yang telah dibagikan di WA Group Jemaat. Persekutuan ibadah anak sekolah minggu dari gedung gereja offline dilaksanakan dua kali seminggu, yaitu minggu kedua dan keempat. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendaftarkan anaknya dalam persekutuan anak dapat menghubungi Ketua Bidang Persekutuan Anak, yaitu Kak Alin. Mengundang BPMJ dan PPR GTM untuk hadir dalam ibadah perdana PPR GTM Jakarta akan dilaksanakan hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di apartemen Ibu Kristian Ningrum Sude, penghimpun ibadah
Ibu Ningrum, Ibu Betrik, Ibu Elizabeth Sondang, Ibu Monica Pasau, Ibu Christine, Ibu Esther, Ibu Lisa, Ibu Emi Karyangan, Ibu Ekaristi. Dimohon untuk seluruh kehadiran majelis dan juga PPR GTM. Demikianlah penegasan warta hari ini, Minggu 16 Februari 2025. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagaimana biasanya di GTM Jemaat Jakarta, jika ada dari jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama pada hari ini, dimohon untuk maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Ya, jika tidak ada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kita melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama hari ini, hiduplah di dalam hikmat Allah. Untuk itu mari bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan pujian Nama Yesus Berkumandang. Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus memberikan damai dan bahagia. Hai dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap. Diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap. Langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Saudara-saudara umat pilihan Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari, dan angkatlah hatimu kepadanya, terimalah jaminan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai keluar masukmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya
Majelis serta seluruh anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Yusmaliani yang telah melayani kita hari ini, juga majelis yang bertugas kantoria, tim musik, serta tim multimedia, dan semua jemaat yang boleh hadir pada ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Kita tutup ibadah ini dengan nyanyikan Yesus Kau Nahkodaku. Yesus kau nahkodaku di samudra hidupku, ada topan menggerak dan gelombang menyerang, kemudikan hidupku. Yesus kau nahkodaku. Bila tiba saatku melabuhkan hidupku, waktu ombak menggegar, beri sabdamu ku dengar. Jangan takut anakku, ku tetap nahkodamu. Silakan Ibu dan bersatu. Demikianlah ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.